Pernahkah Anda merasa sudah banting tulang dari subuh hingga isya, rasanya rezeki mengalir begitu saja seperti air di ember yang bocor? Uang ada, tapi tidak berkah. Rumah terasa panas, penghuninya mudah emosi, dan rasanya ketenangan itu mahal harganya. Tapi di sisi lain, ketika melihat ada orang yang hidupnya terlihat biasa saja, namun rezekinya mengalir deras dari arah yang tidak disangka-sangka, rumahnya memancarkan kedamaian, seolah-olah ada magnet kebaikan di sana. Ternyata rahasianya bukan pada seberapa keras mereka bekerja, melainkan pada siapa yang bertamu dan menetap di dalam rumah mereka. Sahabat rumah surga, sadarkah kita bahwa ada makhluk mulia yang diciptakan dari cahaya, yaitu malaikat rahmat, yang bisa membuat sebuah rumah menjadi sumber keberkahan? Jika malaikat betah di rumah Anda, maka mereka akan terus mendoakan ampunan dan kelapangan rezeki bagi penghuninya. Hari ini kita akan mengupas tuntas 3 kebiasaan sepele namun luar biasa dahsyat yang membuat malaikat enggan pergi dari rumah Anda. Begitu Anda tahu rahasia ini, Anda akan menyesal mengapa baru mengetahuinya sekarang. Sebelum kita masuk ke rahasia pertama, mari kita bangun silaturahmi. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan konten-konten yang menyejukkan hati di channel Rumah Surga ini. Bagikan juga video ini ke keluarga Anda, karena satu ilmu yang bermanfaat yang Anda bagikan bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, rumah bukan sekedar bangunan fisik. Rumah adalah baiti jannati, surgaku. Namun banyak dari kita yang tanpa sadar justru mengusir para pembawa rahmat atau malaikat dengan perilaku dan kondisi rumah kita sendiri. Padahal kehadiran malaikat rahmat adalah jaminan bahwa doa-doa kita akan lebih cepat diijabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai keberadaan malaikat di tengah-tengah manusia, Al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahul ladhi salla fi ma lam yuhdith taqulu Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu. Para malaikat akan selalu bersolawat atau mendoakan salah satu di antara kalian selama ia masih berada di tempat sholatnya dan belum berhadas. Malaikat berdoa, Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan sahabat, jika doa itu tidak hanya terjadi di masjid, tapi di setiap sudut rumah Anda, karena kebiasaan yang Anda lakukan. Kebiasaan pertama adalah menghidupkan gema Al-Quran. Kebiasaan pertama yang membuat malaikat betah adalah dengan menjadikan rumah sebagai tempat berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan hanya memajang mushaf di lemari hingga berdebu, tapi dengan membacanya, merenunginya, dan memperdengarkannya. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan terlihat bersinar bagi penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang bersinar bagi penduduk bumi. Malaikat akan berkerumun masuk, sementara setan akan lari terbirit-birit keluar. Sahabat rumah surga, mengapa Al-Quran menjadi faktor nomor 1? Secara metafisika Islam, ayat-ayat Allah adalah frekuensi cahaya. Ketika lidah kita melafalkan alif, lam, mim,
Getarannya tidak hanya berhenti di telinga kita, tapi menembus dinding-dinding rumah, membersihkan residu energi negatif dari pertengkaran, keluhan, dan kemalasan yang menumpuk. Rumah yang sepi dari Al-Quran ibarat kuburan, gelap, lembab secara spiritual, dan membuat penghuninya sesak napas secara batin. Namun, ketika Al-Quran dibaca dengan tartil, rumah itu akan tampak menyala di mata para malaikat yang sedang berpatroli di langit dunia. Mereka akan saling memanggil, "Kemarilah, di sini ada cahaya rahmat." Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai ketenangan yang dibawa oleh Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Berikut ini sahabat, ada sebuah kisah nyata sehari-hari, yaitu tentang keajaiban di rumah petak yang sempit. Ada seorang ibu rumah tangga, sebut saja Ibu Rahmah. Beliau tinggal di sebuah kontrakan sempit di gang padat penduduk. Suaminya hanya seorang buruh harian lepas yang penghasilannya tidak menentu. Secara logika manusia, rumah itu seharusnya penuh tekanan. Namun Ibu Rahmah memiliki satu rahasia: tiada jam tanpa ayat. Setiap kali ia memasak, ia menyetel murotal. Setiap kali ia menyapu, lidahnya basah dengan zikir. Dan puncaknya, setiap ba'da maghrib hingga isya, ia melarang anak-anaknya untuk menyentuh gadget atau menyalakan televisi. Mari duduk melingkar membaca satu juz bersama-sama. Bayangkan sahabat, apa yang terjadi? Tetangganya sering heran. Meskipun mereka hidup pas-pasan, anak-anak Ibu Rahmah selalu terlihat ceria, berprestasi di sekolah, dan jarang sekali jatuh sakit. Suatu hari, suaminya mendapatkan hadiah tak terduga. Seorang pengusaha besar yang mobilnya mogok di depan gang ditolong oleh suaminya dengan tulus. Sang pengusaha yang melihat kejujuran dan ketenangan wajah suami Ibu Rahmah akhirnya menawarkan modal usaha dan ruko untuk mereka kelola. Keajaiban itu tidak datang tiba-tiba. Malaikat yang betah mendengar lantunan Al-Quran di rumah yang sempit itu telah mengetuk pintu langit setiap malam, meminta Allah untuk mengirimkan rizki dari jalan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Kemudian kebiasaan yang kedua, menjaga kesucian dan keharuman. Malaikat adalah makhluk yang sangat menyukai kebersihan dan bau yang harum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan hal ini. Rumah yang kotor, berantakan karena malas membersihkan, atau bukan karena ada anak kecil dan berbau tidak sedap, adalah tempat favorit dari jin dan setan. Kebiasaan kedua adalah dengan menjaga wudu dan memastikan rumah bebas dari najis serta bau yang menyengat. Termasuk di dalamnya adalah kebersihan hati penghuninya. Jika penghuni rumah sering bertengkar, maka energi negatif akan menutup pintu bagi malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam." Sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu dengan bau tidak sedap, sebagaimana anak Adam merasa terganggu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat rumah surga, berikut inilah ada beberapa tips agar malaikat betah di rumah kita. Pertama, biasakan menyalakan wewangian atau buhur atau diffuser saat waktu subuh dan maghrib. Jangan biarkan sampah menumpuk di dalam rumah saat malam hari. Singkirkan benda-benda yang dilarang, seperti patung makhluk bernyawa yang disembah atau gambar-gambar yang tidak pantas. Kemudian kebiasaan yang ketiga, sedekah subuh dan memuliakan tamu. Kebiasaan terakhir yang paling ampuh adalah sedekah subuh di dalam rumah dan keramahan pada tamu. Setiap subuh ada dua malaikat yang turun. Yang satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kehancuran
bagi orang yang kikir, rumah yang terbuka bagi orang yang membutuhkan, dan sering digunakan untuk menjamu tamu dengan ikhlas, akan menjadi rumah yang tidak pernah kekurangan rezeki. Tamu datang membawa rezekinya sendiri dan pulang membawa dosa-dosa penghuni rumah atau mengampuni. Kenapa harus subuh? Karena di saat kebanyakan orang masih terlelap dalam selimut atau sibuk mengeluh tentang hari yang berat, Anda sudah memutuskan untuk bertransaksi dengan Allah. Sedekah subuh bukan tentang jumlah, tetapi tentang ketundukan. Saat Anda memasukkan koin ataupun lembaran uang ke dalam kotak sedekah di pojok ruangan rumah Anda, saat itulah radar malaikat terkunci pada Anda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yushibul ibadu fihi illa malakan yanjilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Tidak ada satu hari pun ketika hamba-hamba Allah memasuki pagi hari melainkan ada dua malaikat yang turun. Kemudian salah satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana dengan memuliakan tamu? Dalam tradisi Islam, tamu adalah pembawa pesan Tuhan. Jika Anda menyambut tamu dengan wajah masam, Anda sedang menutup pintu rahmat. Namun, jika Anda menyuguhkan air putih sekalipun dengan senyuman tulus, malaikat akan berdiri di pintu rumah Anda, memohon keberkahan atas makanan yang Anda suguhkan. Berikut ini sahabat, ada sebuah kisah nyata sehari-hari, rahasia tentang pengusaha yang nyaris bangkrut. Ada kisah tentang seorang pengusaha restoran yang nyaris gulung tikar karena pandemi. Hutang menumpuk, karyawan harus dirumahkan. Di titik terendahnya, ia teringat nasihat seorang guru, "Buka pintumu." Maka Allah buka pintunya. Ia mulai melakukan dua hal ekstrim. Pertama, ia menaruh kotak tabungan akhirat di meja riasnya. Setiap selesai sholat subuh, ia memasukkan uang, berapapun itu, sambil membisikkan hajatnya. "Ya Allah, lewat uang ini, undanglah malaikatmu untuk menjaga usahaku." Kemudian yang kedua, ia mengubah cara ia menerima tamu di rumahnya. Siapapun yang datang, baik itu kurir paket, peminta-minta, hingga kerabat, ia perlakukan layaknya pejabat tinggi. Ia selalu menyediakan paket nasi bungkus kecil di teras rumahnya untuk siapapun yang singgah. Keajaiban terjadi di bulan ketiga. Seorang investor asing secara tidak sengaja memesan makanan lewat aplikasi di restorannya. Investor itu sangat terkesan dengan rasa dan energi positif dari layanan yang diberikan, hingga akhirnya ia menanamkan modal yang besar untuk membuka cabang di luar negeri. Pengusaha ini bercerita, "Saya tidak merasa hebat, saya hanya merasa rumah saya jadi lebih ramai oleh doa. Saya tidak lagi takut kekurangan, karena saya tahu setiap pagi ada malaikat yang sudah menjamin dan mengganti atas apa yang saya keluarkan." Maka dari itu sahabat, agar malaikat benar-benar betah, sahabat rumah surga bisa mempraktekkan yang namanya operasi 40 hari. Pertama adalah kotak sedekah subuh rumah. Buat kotak khusus, bisa dari toples bekas. Tuliskan target Anda, misal lunas hutang ataupun anak yang soleh. Isi setiap pagi. Setelah 40 hari, salurkan ke panti asuhan atau masjid. Yang kedua adalah sudut zikir. Sediakan satu sudut di rumah yang selalu bersih, harum, dan hanya digunakan untuk ibadah. Jangan gunakan area ini untuk ghibah ataupun bermain HP. Ini akan menjadi titik pendaratan energi malaikat di rumah Anda. Kemudian yang ketiga adalah etika tamu spontan. Jika ada orang asing mengetuk pintu, minimal berikan air minum yang dingin. Rasulullah bersabda bahwa sedekah air adalah salah satu yang paling utama. Sahabat rumah surga, dari kedua kisah tadi, mana yang paling menyentuh hati Anda? Atau Anda punya pengalaman pribadi tentang keajaiban dari sedekah subuh? Tuliskan di kolom komentar agar menjadi motivasi bagi saudara-saudara kita yang lain. Jangan lupa untuk membagikan video ini, karena satu orang yang tergerak untuk sedekah gara-gara Anda, pahalanya akan terus mengalir ke rekening akhirat Anda. Sahabat rumah surga, 3 hal tadi. Yang pertama,
menghidupkan Al-Quran. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keharuman rumah. Serta yang ketiga, istiqomah sedekah dan memuliakan tamu adalah kunci langit agar malaikat betah di rumah kita. Jika mereka betah, maka ketenangan adalah jaminan, dan rezeki adalah kepastian yang Allah titipkan lewat tangan-tangan mereka. Maka dari itu sahabat, pertama, mulai hari ini bacalah minimal 1 halaman Al-Quran di ruang utama rumah Anda. Yang kedua, siapkan kotak sedekah khusus yang ada di rumah untuk diisi setiap pagi sebelum kita beraktivitas. Kemudian yang ketiga, jaga lisan dari caci maki di dalam rumah, karena kata-kata buruk adalah polusi bagi malaikat. Tuliskan di kolom komentar, ya Allah, jadikanlah rumahku baiti jannati, tempat bernaungnya para malaikat rahmatmu. Amin. Jangan lupa klik jempol ke atas jika video ini bermanfaat bagi Anda, dan bagikan ke grup WhatsApp keluarga Anda sekarang juga. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi buyutina wa barik lana fi arzaqina. Ya Allah, berkahilah kami di dalam rumah kami, dan berkahilah kami dalam rezeki kami. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di channel Rumah Surga. Semoga Allah menjaga Anda dan keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.